Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya Saifuddin, mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah, ingin menyampaikan materi makalah yang akan saya presentasikan pada saat ini ialah tentang tafsir qada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa ialah qada mengandung beberapa makna, berbeda sesuai konteks kalimatnya. Di antaranya ialah yang pertama memutuskan hukum atau al-hukmun. Qada yakti qadaan berarti menghukumi. Yang selanjutnya ialah perintah al-amr, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan yang selanjutnya ialah kabar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 66. Dan maksud qada di sini ialah makna pertama memutuskan hukum. Qadar ialah takdir, ketentuan takdir segala sesuatu sebelum terjadi dan penulisannya di Lauh Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 10. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keenam, sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Jibril bertanya kepada beliau tentang iman, beliau bersabda, "Berimanlah kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir serta takdirnya, yang baik maupun yang buruk." Al-Quran Al-Karim menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari takdirnya, baik manusia maupun amal perbuatannya. Dan selanjutnya ialah hikmah. Hikmah daripada mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada takdir atau qada dan qadar membuahkan hasil dan dampak yang baik untuk umat dan individu. Di antaranya ialah akan membuahkan berbagai macam amal soleh dan sifat yang terpuji seperti ikhlas, tawakal, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepadanya, sabar dan tabah, menghilangkan rasa putus asa, ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya bersyukur kepada Allah dan senang dengan karunia dan rahmatnya, tawaduk kepadanya, meninggalkan kesombongan dan keangkuhan, mendorong untuk berinfak di jalan kebaikan karena istiqah atau percaya kepada Allah, berani, qanaah, menerima yang ada, dan memiliki harga diri, tekad yang tinggi, tegas, kesungguhan dalam segala permasalahan, bersikap menengah dalam suka dan duka, selamat dari hasad dan penolakan, bebasnya akal dari khurafat dan kebatilan, kelapangan jiwa dan ketenangan hati. Hikmah yang selanjutnya ialah seorang mukmin dengan takdir akan berjalan dalam hidupnya di atas jalan kebenaran. Nikmat tidak akan membuat dia berputus asa, serta meyakini bahwa segala kesulitan yang menimpanya adalah merupakan takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia akan bersabar dan tabah dan tidak akan gelisah. Hikmah yang selanjutnya lagi ialah beriman kepada takdir, melindunginya dari sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kesesatan dan su'ul khatimah atau pengakhiran hidup yang jelek. Karena takdir membuat seseorang senantiasa bersungguh-sungguh untuk istiqamah, memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan dan penyebab kehancuran. Dan kesimpulan yang terakhir ialah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi di atas ialah perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk yang mempunyai kehendak. Perbuatan ini terjadi atas dasar keinginan dan kemauan pelakunya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya untuk mereka seorang mukmin dengan takdir akan berjalan di dalam hidupnya di atas jalan kebenaran. Nikmat tidak akan membuat dia
berputus asa serta meyakini bahwa segala kesulitan yang menimpanya adalah merupakan takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia akan bersabar dan tabah dan tidak akan gelisah. Dari eksplanasi ini dapat dilihat adanya dua faktor kunci dalam memahami pandangan Al-Razi mengenai takdir, yakni ilmu Allah dan faktor kausal al-da'i. Demikian makalah yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.